kembali bersama kami di Forum Christian. Kita masih bicara mengenai transformasi UMKM. Tidak sekadar digital, tapi kemudian harus naik kelas. Kita coba cari definisi tepat dan cara yang tepat untuk buat UMKM kita naik kelas. Pak Menteri tadi sebelum kembali ke kita, kami sudah tunjukkan bagaimana ada 5 skema pemerintah untuk menggenjot UMKM. Iya, sudah diberikan stimulus, sudah diberikan relaksasi. Tadi mungkin menjawab tadi yang disampaikan oleh Dr. Dewi Tenti. Kuncinya adalah pemberdayaan ya. Pemberdayaan, scale up, dan upgrading skill dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Itu dilakukan sudah seberapa jauh, Pak Menteri? Ya, kita kerjasama dengan teman-teman di platform digital, bagaimana menyiapkan UMKM kita untuk bisa onboarding. Karena persoalan tadi bukan soal bagaimana menampilkan produk di online dengan strategi marketing yang berbeda dengan di offline. Tapi juga memang kita harus menyiapkan produk mereka unggul. Nah, problem dari UMKM yang sudah onboarding di platform digital itu banyak yang gugur juga. Karena faktornya satu, dia kapasitas produksinya tidak cukup untuk bisa lagi-lagi harus bersaing dengan dengan market yang besar. Ketika dia tidak bisa memenuhi permintaan yang cepat, rata-rata UMKM tidak punya stok kan, ya, modalnya terbatas. Nah, yang kedua kualitas produksinya. Nah, 2 isu besar ini yang saya kira tantangan kita supaya UMKM kita bisa bertahan di online. Jadi bukan sekedar onboarding. Nah, ini yang kita sekarang coba dampingi langsung. Dengan kolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk platform digital ya? Ya, sekarang kita langsung aja hubungkan dengan ekosistem digitalnya. Ya, jadi dan setiap platform juga akan punya pendekatan yang berbeda. Nah, kita sediain konsultan-konsultan, para pendamping, termasuk juga kita punya rumah-rumah kreatif yang kita sediakan di berbagai daerah, di mana mereka bisa mulai dari packaging, tadi penampilan, pengambilan visual fotonya, yang storyline-nya menarik ya ketika itu dimasukkan ke dalam media sosial misalnya, karena sekarang marketing digital menggunakan media sosial kebanyakan. Pak Menteri, tadi poin dari Dr. Tenti adalah soal pemberdayaan kepada mereka. Pak Menteri tadi Pak Teten sudah sebutkan tadi bahwa sudah dilakukan, tapi para pengamat ekonomi juga bilang bahwa kita butuh data besar sehingga kemudian terpetakan di daerah mana, di wilayah mana, jenis usahanya apa, berapa besarnya, sehingga kemudian pendekatan yang dilakukan atau insentif yang diberikan juga tepat. Seberapa besar? Ini sekarang sedang kita bangun ya infrastruktur atau database UMKM ini. Undang-Undang Cipta Kerja kan sekarang sudah cukup kuat memberi mandat kepada kami. Sekarang ini yang ngurusin UMKM ada 22 kementerian. Nah, yang mikro daerah kan kabupaten, kota, yang provinsi itu kecil, nasional, menengah itu juga ada diatur di undang-undang daerah. Nah, ini kita lagi beresin ya. Mungkin tahun depan kita udah punya data yang terkonsolidasi. Tahun depan ya Pak, 2022 ya? Ya, itu udah karena data UMKM kan cukup besar ya, ada 64 juta. Kami akan sensus bekerja sama juga dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Lalu nanti saya kira kita akan pilah betul nanti datanya sehingga kita bisa punya pendekatan yang lebih tepat ya untuk empowering UMKM kita. Karena kalau mengikuti narasi Presiden, narasi Menko Perekonomian, narasi Pak Teten di berbagai media, ini jadi tulang punggung, jadi harapan untuk kita bisa segera pulih ekonomi kita. Karena kalau kita lihat, kami tunjukkan data untuk Anda, pemirsa, ada kontribusi UMKM di masa pandemi COVID-19 dari ekonomi digital itu 44 miliar, kami tunjukkan datanya kepada Anda. Dari 44 miliar itu ada 32 miliar diantaranya merupakan sumbangan dari e-commerce, artinya yang berjualan di berbagai platform digital. Nah, 2025 ditargetkan ekonomi digital menyumbang 133 miliar. Ini bebannya besar sekali. Tadi Dr. Tenti, Pak Teten bilang, ini 22 kementerian yang ngurus, harusnya bagaimana koordinasi? Kementerian itu di tingkat pusat, dengan pemerintah daerah, dengan platform digital, dengan para pelaku UMKM, 64 juta ya Pak ya, yang saat ini. Bagaimana harusnya? Meriah sekali ya, semua
itu meminta berkontribusi untuk Memulihkan ekonomi. memulihkan ekonomi, harus diapresiasi. Dan memang kita melihat hiruk pikuk ya, semua orang pengen membina. Saya sendiri sekarang sudah banyak yang meminang, mana itu komunitasmu, karena memang bagus untuk profile untuk sesuatu komunitas yang dibina. Kalau Dokter Tanti sendiri membina berapa UMKM? Sekitar dari 1 tahun ini sudah ada yang bergabung lebih dari 700. Selama pandemi ini ya? Ya, 750. Wow. Dan itu betul-betul kita petakan dari mulai yang middle dalam artian kalau yang mulai itu perlu pelatihan, middle itu pembinaan, dan yang udah advance itu untuk perlu pasar. Kenapa kita ada pemula? Karena pemula itu akibat dari resesi yang adanya orang di PHK, dirumahkan. Gak mungkin kan Pak Teten hari ini kita PHK orang kemudian besok dia punya produk, ya kan? Nah, untuk seperti itu kita ajarkan bagaimana opportunity apa saja yang bisa dilakukan, termasuk untuk menjadi dropshipper atau reseller. Jadi kita membuat mata rantai sendiri. Saya hanya bisa membantu Pak Teten dalam artian kita bikin komunitas sendiri. Nah, kita harapkan banyak yang seperti Dokter Tanti. Karena ya, memang Dokter, selama ini yang menjadikan masyarakat itu hidup adalah komunitas. komunitas ya. Apakah asosiasi, perkumpulan, koperasi itu menjadi suatu agregator buat anggotanya. Kita menciptakan mata rantai sendiri dari mulai bahan pasoknya, kemudian produksinya, kemudian penjualannya, dan ada pasar. Kalau mereka cuma suruh bikin, mereka cuma suruh jualan, tidak ada pasar, bagaimana ceritanya? Siapa yang akan membeli? Nah, komunitas-komunitas yang dibangun seperti ini adalah menciptakan suatu rantai. Suatu rantai dari mulai pasok sampai dengan pembelian. Alhamdulillah banyak sekali beberapa komunitas lain yang sudah mulai meniru. Sudah mulai menduplikasi, ya saya senang ya Pak Teten ya. Karena apa? Berarti langkah ini cukup cocok untuk membuat para UMKM itu steady, tidak biarpun belum naik ya, tapi steady lah ya, tidak terlalu Maaf potong ya, tadi kan market. Ya, jadi pemerintah kan nyiapin policy-nya ya, policy di pembiayaan sampai Komunitas juga berjalan policy seperti mereka. ini. Saya Komunitas ikutin apa ini. yang Pak Teten bilang. Berarti Pak Teten sudah membuat suatu peraturan, saya cuma mengikuti. Jadi misalnya begini, tadi market itu betul. Sekarang pemerintah kan sudah menetapkan 40% belanja pemerintah itu harus menyerap produk UMKM. Dan itu setiap tahun. Kira-kira tahun ini aja 460 triliun. Ya, nah sekarang kita butuh komunitas-komunitas seperti yang Ibu nanti ini untuk mendampingi UMKM yang siap menjadi vendor pemerintah. Vendornya BUMN. Bahkan sekarang pengadaan 15 miliar itu sudah diserahkan untuk UMKM. Sebelumnya hanya 2,5 miliar. Jadi ada kenaikan 6,5 miliar. Jumlahnya ya. Ini tiap tahun. Ya. Jadi sekarang Ibu kita fokus saja, nanti dampingi betul mana UMKM yang bisa menjadi vendor atau pemasok kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Ya, itu secara umum banyak yang misalnya kebutuhan ATK, ya, furniture, mesin-mesin pertanian, mesin-mesin produksi, alat kesehatan, fashion, ya, termasuk juga kuliner untuk rapat-rapat begitu. Banyak sekali. Nah, ini pemerintah sudah menyiapkan, saya kira dari sisi market demand-nya. Nah, cukup besar, 400. Jadi selain regulasi juga market demand coba untuk dihadirkan juga. Karena cukup besar ya. Iya, cukup besar. Nah, juga kami ini yang kita harus manfaatkan betul. Nah, nanti kami sedang dengan LKPP sedang berusaha supaya di awal tahun itu kebutuhan belanja pemerintah dan lembaga itu termasuk BUMN itu apa aja. Sehingga para pelaku UMKM sudah jauh-jauh hari mempersiapkan produk mereka. Nah, ini penting karena UMKM kan modalnya terbatas. Dan lebih fokus ya Pak ya. Fokus gitu. Jadi jangan sampai kemudian buat produk yang tidak akan laku, tidak diminta atau tidak sesuai dengan demand begitu ya. Ya, nah ini penting. Saya juga selalu ngobrol dengan teman-teman e-commerce supaya mereka juga memberikan informasi market intelligence mereka apa sih yang produk apa sampai ke harga berapa yang paling diminati, kalau fashion apa, kalau produk yang lain seperti apa. Nah, ini penting supaya UMKM kita dengan modal yang terbatas itu bisa diarahkan
membuat produk yang memang pasti akan diserap oleh market. Seperti halnya e-commerce yang cross border melakukan hal yang sama dengan UMKM mereka di luar. Nah, jadi ini nggak ada nih sekarang ini market intelligence yang memberikan panduan kepada UMKM mengenai produk apa yang harus mereka buat. Kementerian Koperasi dan UKM harusnya mengambil peran itu dong. Tidak bisa kami Sendiri. semuanya, Oke. ya karena ini justru yang ini kan bisa menggunakan teknologi AI dan itu bisa sekaligus Lintas kementerian begitu. Lintas Tadi kementerian. sebutnya 22. Wow, luar biasa ramai betul kata Dr. Tenti. Kita kemudian akan bicara pada bagian berikutnya di Forum Presiden, kita akan bicara mengenai bentuk, ada menyebut kalau UKM harusnya tuh pakai badan hukum. Harusnya ada koperasi, bahkan Pak Teten sudah mengumumkan akan ada 100 koperasi modern ya Pak, untuk bisa kemudian membuat mereka punya akses yang besar terhadap perbankan dan juga pendanaan. Ini seberapa besar akan membantu dan berapa banyak bantuan modal yang mungkin akan diterima oleh para pelaku usaha. Kita bahas usai jeda di Forum Presiden.